Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai segala sesuatu, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Iya Ibu. Siapa ketua kelasnya di sini? Haris Ibu. Oke, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, di tempat saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai ajan, kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke anak-anak, apakah yang sudah kenal ibu? Belum ibu. Belum ya, oke baik. Sekarang ibu akan memperkenalkan diri. Intinya kita masuk pada sesi perkenalan dulu agar kita lebih tahu satu sama yang lain. Seperti kata istilah, tak kenal maka Tak sayang. baik. Ibu duluan ya. Iya Ibu. Nama ibu ditulis atau dibilang aja? Tulis ya. Tulis ibu. Nama panjang ibu. Ya, jadi nama ibu adalah Munarianti Losepa. Alamat ibu Jalan Baru Stain. Asal ibu dari Maluku Utara. Itu di mana Ibu Maluku Utara? Maluku Utara itu bagian Ternate, tapi khususnya di bagian Tanana. Oh iya Ibu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang identitas? Ada Ibu. Silahkan. Ibu sudah menikah atau belum? Belum, ibu belum menikah, masih jomblo. Oh, Masya Allah. Apa ibu? Apa? Cari sebentar. Belum. Jodohnya belum dapat ya. Iya Ibu. Oke, lanjut. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan tentang identitas? Ada Ibu. Silahkan. Ibu lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa itu? Oke, ibu lahirnya tanggal 22 November tahun 96. Oh, kira-kira paling Jadi ibu. umurnya sudah mau mendekati 24. Iya Ibu. Yes, sudah dekat. Oke, ada lagi? Ada Habis. Ibu. Silahkan. Ibu lulusan kampus mana Ibu? Kampus Yain Ambon. Alhamdulillah, silahkan Ibu lanjut. Pas. Ada lagi? Tidak ada Ibu. Oke baik anak-anak. Hari ini karena ibu juga belum kenal kalian, maka ibu akan mengabsen. Tapi habis itu kalian memperkenalkan diri ya. Iya Ibu. Oke baik. Kita mulai saja dulu. Rois, Hadir ibu. perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Rois. Alamat saya Tantuy Kampung Tomia, masih jomblo ibu. Oke. Kedua, Mega Lestari Oni. Saya Bu, Perkenalkan dirimu. nama saya Negara Sarwan. Saya dari Malaysia Bu. Oke. Selanjutnya Indri Fajriati Bidaullah. Sakit ibu. Dia sakit? Ya ibu. Sejak kapan dia sakit? Sejak kemarin dulu ibu. Oh iya. Nanti sampaikan buat dia ya bahwa hari ini ada guru baru. Iya Ibu. Indri ada sakit demam. Oh iya, nanti mudah-mudahan semoga dia cepat sembuh ya. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya Iin Apriani. Tidak Belum, masuk, belum datang ibu. Sudah pindah. Pindah ke mana? Pindah ke Di sekolah sebelah. Oh iya, baiklah. Lanjut, Siani Subardi. Hadir Bu, Perkenalkan dirimu. kenalkan nama saya Siana Sudardi, asal dari Pinggulesi. Asal dari mana? Pinggulesi. Oh iya, iya. Di polisi Ibu, bukan supulesi. Lanjut, Asma Rafida Tanasi. Hadir Bu, perkenalkan nama saya Selafina Tanasi dari Pinggulesi. Oke. Harisla Aji. Alfa Bu. Alfa dia? Ya ibu. Oh iya. Terjelas ibu. Kecelakaan Ibu. Ya Allah, semoga dia cepat sembuh. Amin. Amin. Selanjutnya Laude Yudin. Belum datang ibu. Datang Ibu. Dia tinggal jauh, jadi terlambat. Tinggal tulehu. Siti Fatimah. Belum datang Ibu. Wiranto Bono. Alfa Ibu. Alfa ibu. Tetra PK ibu. Ervin Ibrahim. Hadir
diri Ibu. Perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Yati Ibrahim. Saya berasal dari Seram. Nama kampungnya Melati. Oh ya. Inan Huyanan. Saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Inan Huyanan. Berasal dari Seram, kampung saya itu Limboro. Terakhir Cindy Marsabesi ada? Hadir Ibu. Perkenalkan dirimu. Ya, perkenalkan, nama saya Cindy Marsabesi, asal saya dari Namanya. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kita sudah berada pada sesi perkenalan. Selanjutnya kita masuk ya. Baik, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum Ibu. Belum tahu Ibu, karena kita juga baru masuk. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Iya Ibu. Oke. Tapi sebelumnya, apakah Anda sudah belajar tentang biologi? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Apa yang Anda ketahui tentang biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, mempelajari tentang makhluk hidup. Ada lagi? Ada Silakan. ilmu yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup. Oke. Ada lagi? Belum. Ada lagi? Tidak ada lagi Ibu. Oke, baik. Itu ya. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan seluk-beluk makhluk hidup. Iya Ibu. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu ruangan lingkup biologi? Tidak tahu Ibu. Oke, baik. Ruangan lingkup tidak tahu ya. Itu ruangannya Ibu. Jadi otomatis kalau kita sudah belajar tentang biologi, otomatis kita juga sudah belajar tentang ruang lingkup. Iya Ibu. Ruang lingkup biologi. Nah. Mungkin Anda lupa. Tapi alhamdulillah sampai sini Anda bisa masih mengingat apa yang kita pelajari tentang biologi. Iya Ibu. Oke, lanjut. Hari ini pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Iya Ibu. Setelah Ibu tulis di papan klasifikasi makhluk hidup, apa yang ada di pikiran Anda? Oke, bisa bergerak Bu. Kenapa Ibu? Setelah Ibu hari ini kan kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Iya. Nah, terus apa yang ada di pikiran Anda? Apa itu makhluk hidup? Apa itu klasifikasi atau apa? Bisa disampaikan. Terkait dengan pengelompokan Ibu. Oke, pengelompokan. Ada lagi? Pembagian-pembagian Ibu. Pembagian-pembagian. Berarti sama saja dengan kelompokan kan? Iya. Oke. Lanjut. Ada lagi? Pas. Oke, baik. Anak-anak, Iya Ibu. jadi Ibu punya satu pertanyaan. Iya Ibu. Silakan Bu. Pernahkah di sini kalian ke pasar? Pernah Ibu. Siapa yang sering Pernah, ke Ibu. pasar? Saya Ibu. Saya Ibu. Oke, baik. Apakah di sana pasar ikan dicampur atau digabungkan dengan pasar buah-buahan? Bisa. Campur Ibu. Bisa. Ada yang terkadang ada pasar pakaian, di situ terdapat ada beberapa jibu-jibu yang jual ikan di situ Ibu. Ada juga pasar pakaian dicampur dengan pasar buah-buahan dan pasar ikan? Ada Ibu, terkadang di depan toko jualan pakaian itu ada ibu-ibu yang jual buah-buahan di situ Ibu. Oke. Tapi semuanya apakah dicampurkan atau dipisah-pisahkan? Bisa-bisa. Bisa Ibu. Jadi anak-anak, Iya Ibu. dari jawaban itu kita sudah tahu bahwa di situ di bagian pasar saja sudah diklasifikasi atau dikelompokkan tersendiri untuk buah-buahan, pasar untuk pakaian dan pasar untuk ikan-ikan tersebut. Di situ untuk mempermudah untuk masyarakat mencari apa yang dibutuhkan. Iya Ibu. Sampai sini paham? Paham Ibu. Dari pertanyaan tadi sudah kita ketahui bahwa di situ di pasar saja sudah dikelompokkan, apalagi dengan makhluk hidup. Iya Ibu. Jadi anak-anak, pengelompokan makhluk hidup itu untuk mempermudah kita mempelajari organisme-organisme yang banyak ciri-cirinya. Oke anak-anak, kita lanjut.
Sini hapus papan tulis. Iya. Makasih. Oke, lanjut. Oke, anak-anak. Di sini klasifikasi diartikan sebagai pengelompokan. Oke. Baik, klasifikasi atau pengelompokan merupakan cara untuk memilah atau memisahkan atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dari unit tertentu. Ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Selain yang Ibu jelaskan? Klasifikasi itu belum tahu Ibu. Jadi, perhatikan ya anak-anak. Ya. Klasifikasi makhluk hidup itu merupakan satu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup dalam unit-unit tertentu. Paham? Oke. Pada awalnya klasifikasi makhluk hidup ini juga sudah ada pada zaman prasejarah. Mengapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Belum Ibu. Jadi, klasifikasi makhluk hidup ini sudah ada pada zaman prasejarah. Ada yang tahu mengapa demikian? Sudah tahu Ibu. Sudah tahu? Oke, baik. Jadi, pada zaman prasejarah ini juga sudah diklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Nah, ada yang makhluk hidup atau hewan yang berbisa. Contohnya pada hewan yang berbisa sudah dipisahkan dari hewan yang tidak berbisa, sudah dikelompokkan. Ya Ibu. Sampai sini paham? Paham Ibu. Ada juga dari tumbuhan yang dimana pada zaman dahulu sudah dipisahkan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan obat dan tumbuhan ini merupakan tumbuhan untuk menjadi sumber pangan. Ya Ibu. Paham? Paham Bu. Apa yang Anda pahamkan? Tumbuhan obat dan tumbuhan pangan. Oke, baik. Jadi itu semuanya sudah ada pada zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu zaman apa? Ada yang tahu? Apa? Dikeraskan? Sebelum manusia mengenal tulisan Ibu. Oke, beri aplausnya. Oke. Oke, lanjut. Di sini juga ada dalam situs Kementerian atau Kemendikbud, dia juga menjelaskan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu tidak lain adalah untuk mengelompokkan atau mencari keseragaman ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Sampai sini paham? Paham Ibu. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, Ibu. Chen. Oke, anak-anak, mohon perhatiannya.
Selanjutnya tentang tujuan. Apa ada yang tahu apa itu tujuan klasifikasi makhluk hidup? Oke, baik. Maka ibu akan memberitahu kalian. Mumpung karena kalian tidak tahu, jadi ibu akan memberitahu. Yang pertama itu ada 4 ya. Yang pertama itu mendeskripsikan. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk mempermudah tiap-tiap pengelompokannya agar kita mudah untuk mengenal atau mempelajari. Berarti mendeskripsikan ciri-cirinya untuk mudah dipelajari. Ya Ibu. Oke. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Berarti sama ya? Iya Ibu, sama. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Ya, jadi anak-anak di sini klasifikasi makhluk hidup ini juga memiliki 2 tujuan. Dari mana Ibu simpulkan menjadi 2 ya. Jadi pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Yang kedua mengelompokkan atau mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Jadi tujuan pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup itu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup tersebut. Paham di sini? Saya mau bertanya Ibu. Silahkan. Nah kan di situ kan tujuan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui, kita bisa mengetahui ini hubungan di dalam kekerabatan makhluk hidup tersebut. Iya. Jadi di sini kan maksudnya bagaimana cara untuk kita mengetahui hubungan kekerabatan. Nah, itu berdasarkan waktu. Jadi di situ setelah diklasifikasikan, jadi kita bisa tahu apa hubungan eratnya dengan makhluk hidup yang lain. Oh iya Ibu, paham Ibu. Paham? Paham Ibu, paham. Oke. Lanjut. Ada juga manfaatnya. Dari sini siapa bisa menyimpulkan apa manfaatnya pengklasifikasian makhluk hidup tersebut? Apa Ibu? Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari yang pengertian, dari tujuan, dari prasejarah tadi, apakah bisa menyimpulkan manfaat? Oke, baik, karena kalian belum tahu, Ibu akan memberitahu kalian. Iya Ibu. Yang pertama di sini itu untuk mempermudah kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Mempermudah ya, intinya mempermudah. Selanjutnya ini ya, kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Jadi tujuan sama manfaat ini dia saling bergandeng tangan, alias saling Menyatu. Iya, menyatu. Oke, sampai sini paham? Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke anak-anak. Selanjutnya tentang dasar-dasar. Jadi pembelajaran dalam klasifikasi makhluk hidup ini juga memiliki dasar-dasarnya. Ada yang mau spidol? Tidak Bu. Buang sini mereka belum kumpul Ibu. Makanya kita belum mendiskusi. Di sini spidol sudah 2 tapi sudah jadi. Oke anak-anak. Tapi bisa lihat kan? Bisa Ibu, sedikit Ibu. Ini dasar-dasar ya.
pengelompokannya itu yang pertama berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dan perbedaan. Berdasarkan Persamaan kesamaan dan perbedaan. dan perbedaan. Ya, jadi berdasarkan kesamaan dan perbedaan ini sebanyak maksudnya di dalam mengelompokkan itu apabila kesamaannya lebih banyak berarti mempermudah kita untuk mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya perbedaannya yang lebih banyak berarti mempersulit kita ya untuk mengelompokkan satu makhluk hidup tersebut. Paham? Paham, Ibu. Oke, lanjut. Yang kedua berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Ya, Ibu. Jadi berdasarkan ciri morfologi dan anatominya ini, morfologi ini istilahnya seperti luar ya, yang nampak di luar. Kalau anatomi ini istilahnya yang berada dalam tubuh. Contohnya seperti ada yang memiliki paru dan ada yang tidak memiliki paru. Nah di situ itu sebenarnya untuk mempermudah kita untuk mengelompokkan tersebut. Paham? Paham, Ibu? Paham, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ada, Ibu. Silakan. Di dasar yang pertama, Ibu. Mesti dasar apa itu? Kesamaan. dan Iya, perbedaan. kesamaan dan perbedaan. Kan Ibu menjelaskan bahwa kesamaan jika lebih banyak kesamaannya itu maka mempermudah kita. Jika ada perbedaan, lebih banyak perbedaan maka mempermudah kita. Maksudnya di situ, maksudnya dimaksud yang kesamaan dan perbedaan itu yang dimaksud di mana, Ibu? Iya, jadi begini ya. Jadi kebanyakan dalamnya banyak persamaannya itu seperti kayak mungkin kita punya banyak persamaan yang kita lihat. Kayak mungkin kita contohnya pada binatang ya, dia merupakan hewan karnivora. Nah, berarti dikelompokkan di situ berarti dia termasuk dalam hewan karnivora. Terus dia mempunyai kebanyakan ciri-cirinya nampak pada hewan herbivora. Nah, jadi di situ akan dikelompokkan bahwa dia termasuk dalam hewan karnivora atau hewan omnivora dan selanjutnya. Paham? Paham, Ibu? Oke. Lanjut. Yang ketiga itu berdasarkan manfaat. Ada yang tahu berdasarkan manfaatnya? Belum, Ibu. Belum? Iya, Ibu. Oke, baik. Ibu akan memberitahunya. Berdasarkan manfaat ini, contohnya seperti di tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan contohnya pada kunyit atau tumbuhan sare, kan? Di situ dikelompokkan dia berdasarkan kegunaannya, yaitu merupakan tumbuhan-tumbuhan untuk obat-obatan. Pernah lihat ibu-ibu pakai kunyit untuk obat-obatan? Karena, Ibu. Nah, jadi itu di sini dinyatakan bahwa berdasarkan manfaat, berarti dia bisa digunakan untuk obat-obatan, bisa digunakan untuk tumbuhan pangan dan lain sebagainya. Paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah dasar-dasar. Sekarang kita akan belajar tentang sistem. Mana lagi ya? Sistem. Sistem pengelompokan makhluk hidup. Ya, baik. Di sini ada 3. Yang pertama, sistem pengelompokan alamiah.
Ada yang tahu kata alamiah? Alamiah yang Apa yang ada yang tahu apa itu alamiah? Silahkan. Silahkan. Alamiah sih seperti yang apa? Tidak mengandung bahan kimia. Baik, terima kasih. Alam. Iya. Jadi alamiah ini alamiah berarti di situ dia belum tercampur, iya. Dia murni. alam yang mengatur ya. Ya, jadi di sini alamiah berarti sistem pengelompokan alamiah berarti di situ tidak ada campur tangan manusia. Jadi dia diatur oleh alam. Sistemnya diatur oleh alam. Paham? Paham Ibu? Yang kedua, sistem pengelompokan atau klasifikasi berdasar buatan. Buatan. Jadi sudah pasti ya kalau alamnya itu berdasarkan dia adalah Kebalikan. alam yang mengatur. Kalau buatan berarti ada campur tangan manusia. Seperti manusia itu dia memilah ini tumbuhan untuk hiasan, ini tumbuhan pangan dan lain sebagainya. Ya Ibu. Paham? Paham Ibu? Yang ketiga, tentang filogenetiknya. Filogenetik. Nah, ini seperti yang kita pelajari tadi bahwa filogenetik ini seperti kita melihat pada ciri-cirinya tertentu. Pada ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri morfologinya ataupun ciri-ciri anatominya. Sampai sini paham? Belum Ibu. Mau tanya Ibu, apa sih yang maksudnya morfologi? Morfologi itu bagian luar dan anatomi sudah dijelaskan di bagian sini ya. Iya Ibu. Morfologi itu bagian luarnya dan kalau anatominya itu bagian dalam tubuh. Oh iya. Oke, Oke Bu, paham? paham Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini kan sudah ada pengertian, ada tujuan, ada manfaat, ada dasar-dasar, dan ada sistem pengelompokan makhluk hidup tersebut. Tapi bagaimana cara kita untuk mengelompokkan makhluk hidup tersebut? Jadi di sini caranya. Nah, ada satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata nama dan pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan berdasarkan urutan tertentu. Oke, jadi itu namanya taksonomi. Taksonomi belum? Bukan. Oh. Belum itu nama orang ya. Oh iya Ini iya namanya iya. taksonomi. Oh hampir mirip barang Ibu. Iya. Jadi namanya adalah taksonomi ya. Taksonomi. Apa itu taksonomi tadi? Adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang tata nama atau pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Siapa yang bisa ulang? Apa itu taksonomi? Saya. Silahkan. Taksonomi itu klasifikasi tata nama berdasarkan Oke, berikan aplausnya. Oke, baik. Berarti
adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang tata nama dan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Cara kita untuk mempelajari atau klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan taksonomi ini. Nah, di situ ada tingkatan-tingkatan takson tertentu. Yang pertama itu kingdom. Apa itu kingdom? Kerajaan. Yes. Yang kedua itu kalau untuk hewan berarti dia phylum. Kalau untuk tumbuhan berarti dia divisi. Iya, divisi ya. Depecio. Nah, yang ketiga apa? Oke, klasis. Kelasnya. Yang keempat apa? Ordo. Yang kelima apa? Famili. Dan yang keenam apa? Apa Genus. itu genus? Margani. Yes. Yang ketujuh? Spesies. Spesies. Apa itu spesies? Jenis. Yes. Yes. Jenis. Oke anak-anak, jadi di sini ada caranya untuk kita mengklasifikasi makhluk hidup tersebut. Jadi ada kingdom, phylum berarti untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, klasis, ordo, famili, genus dan spesies. Contohnya seperti Rosa SP. Apa itu Rosa SP? Rosa SP itu bunga mawar ya. Nama ilmiahnya Rosa SP. Rosa scale. Jadi Yes. kingdomnya adalah lantai karena dia adalah Lantai? tumbuhan. Ya. Kerajaannya adalah pelantai. Selanjutnya definisinya apa? Spermatofita. Kelasnya apa? Kelasnya Dicotyledon. Nah, pemilihnya apa? Ordonya Rosalines. Familinya Rosasi. Dia termasuk dalam suku Rosa. Jadi spesiesnya adalah Rosa SP. Oke. Sampai sini paham? Oke, baik. Sampai sini paham? Ini ibu berikan contoh tentang Rosa SP atau bunga ya, bunga mawar. Jadi anak-anak, ada ibu sudah kelompokkan kalian berdasarkan aksen ya. Jadi di sini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah tugas kalian tentang ini ya. Buat dua nama ilmiah berdasarkan klasifikasinya. Ya. Di sini tugas kalian adalah membuat 2 nama ilmiah berdasarkan klasifikasinya tersebut. Jadi apa tadi? Kalau misalnya tumbuhan berarti dia pelantai ya. Selanjutnya tugas itu akan kita bahas bersama-sama. Kan, Suliman. Oke anak-anak, jadi ini menjadi tugas rumah kalian ya. Minggu depan kita sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan bahas ini dulu. Oke? Oke, baik. Sampai sini paham? Paham ya Bu? Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri semuanya, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi-materi tersebut?
yang bisa menyimpulkan? Baik, dari materi yang Ibu berikan atau Ibu bahas tadi bersama-sama, apakah ada siswa yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Hari ini kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana di sini terdapat taksonomi. Taksonomi adalah ilmu tentang identifikasi tanaman dan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan aturan tertentu. Nah, di sini ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan di sini terbagi atas dua, yaitu yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Adapun di sini ada manfaat terbagi atas dua juga, yaitu yang pertama memudahkan kita untuk mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dan yang lain. Nah, terus di sini ada juga dasar klasifikasi makhluk hidup ini terbagi atas tiga, yaitu berdasarkan pada persamaan dan perbedaan. Yang kedua berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Yang ketiga berdasarkan manfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berarti sampai sini Anda bisa paham kan? Paham, Ibu. Pengertian klasifikasi makhluk hidup itu tersendiri merupakan pengelompokan untuk mempermudah kita ya. Jadi di situ ada juga yang namanya taksonomi. Taksonomi itu adalah cabang ilmu biologi Ya Ibu. yang mempelajari tentang tata nama dan klasifikasi makhluk hidup. Oke, sekian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri semuanya, perbanyaklah belajar kalian di rumah. Materi yang akan kita bahas minggu depan yaitu tentang energi dan sistem energi dan kehidupannya. Sampai sini saja pertemuan kita. Untuk mengakhiri segala sesuatu, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama agar semuanya berkah buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.